Seorang dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat dikeroyok 2 orang yang merupakan keluarga seorang pasien yang saat itu tengah berobat. Keluarga pasien ini diduga tidak sabar atas penanganan yang dilakukan pihak Puskesmas. Video pengeroyokan itu pun viral di media sosial. Pak, ini dokter ya Pak? Aksi pengeroyokan terhadap seorang dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan Lampung Barat ini viral di media sosial. Korban diketahui bernama Dr. Karel dikeroyok 2 orang yang merupakan keluarga salah satu pasiennya. Keluarga pasien ini diduga tidak sabar atas penanganan yang dilakukan pihak puskesmas. Kepala puskesmas menjelaskan pihak dokter jaga sudah memberikan 2 obat minum dan 1 suntikan atas keluhan yang disampaikan pasien. Masa observasi menunggu obat bekerja butuh sekitar 1 jam. Namun karena ada miskomunikasi, pihak keluarga merasa pasien tidak ditangani dengan baik sehingga terjadilah pengeroyokan. Nah, setelah berobat karena mengalami rasa sakit perut, kemudian ditanganilah sama dokternya, dikasih obat dan kemudian ditunggu. Cuma menurut pelaku ini kok belum ada reaksi, gitu kan? Setelah minum obat, kemudian disampaikan sama dokter, sudah sabar dulu, mungkin ini kan obat mau bereaksi. Nah, namun pihak pelaku ini nggak merasa puas. Atas kejadian ini, korban melaporkan ke Polres Lampung Barat dan kedua pelaku atas nama Adi Wirahman 32 tahun dan Misran Hadi 41 tahun diamankan polisi. Keduanya dikenakan pasal 170 Jungto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka dengan ancaman pidana 2 hingga 5 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan akan mendampingi dari sisi hukum atas kasus pengeroyokan dokter jaga di Puskesmas Pajar Bulan di Lampung Barat. Guna menghindari intimidasi lanjutan, Dr. Carel yang menjadi korban penganiayaan ditempatkan ke RSUD untuk tugas lanjutan sekaligus rumah aman untuk tempat tinggal sementara. Di mana Dr. Arianti Anaya selaku Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes mengatakan bahwa dalam pemberian keterangan ke kepolisian, 2 dokter ini akan kita dampingi. Kemenkes juga akan mengawal proses hukum terkait kasus ini. Untuk keamanan, kedua dokter ini sementara akan ditempatkan di RSUD setempat yang memiliki keamanan yang lebih baik. Begitupun juga dengan Dr. Josi Harnos, Ketua ID Wilayah Lampung, mengatakan bahwa para korban ini sudah diamankan di safe house yang disiapkan oleh Ketua ID Cabang Lampung Barat guna menghindari intimidasi dari pihak manapun. Para korban juga sudah mendelegasikan perkara ini kepada ID Wilayah Lampung dan akan dikawal proses hukum peristiwa tersebut. Dr. Iman Hendarman selaku Ketua ID Lampung Barat mengatakan Dr. Carel adalah dokter intensif bertugas di Puskesmas Pajar Bulan. Mereka juga tergabung di ID, bagaimanapun kami mengecam atas kejadian yang dialaminya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komite Intensif Dokter Indonesia menyikapi masalah ini. Alhamdulillah saat ini kondisinya sehat dan baik dan beliau ditempatkan di rumah aman. Ya, untuk mengetahui lebih jelas mengenai kasus pengeroyokan terhadap seorang dokter di Puskesmas Pajar Bulan Lampung Barat, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, Ibtu Juherdi Sumandi. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Bu. Ya, Pak, bisa dijelaskan seperti apa cerita sebenarnya? Benarkah pasien ini tidak sabar dengan penanganan, padahal mungkin dokter sedang mengobservasi sebenarnya, bukan tidak menangani pasien, begitu? Atau seperti apa cerita sebenarnya? Iya, Bu. Jadi kami jelaskan bahwa memang pada saat itu dokter sudah memberikan pelayanan terhadap pasien yang sudah diberikan obat dan kemudian juga sudah diobservasi. Namun pasien juga masih merasa mengeluh kesakitan, sehingga dokter selaku korban itu memberikan saran dan pilihan jika memang ingin merasakan obat tersebut belum bereaksi dan memang ingin dirujuk, kami siap untuk memberikan rekomendasi untuk dirujuk. Karena dengan kata-kata tersebut, akhirnya keluarga pasien ini tersinggung, sehingga melakukan kekerasan terhadap Dr. Karel tersebut. Artinya ini sudah selesai observasi, kemudian ada rujukan dokter, tapi malah tersinggung gitu. Tapi dari pemeriksaan, sudah diperiksa siapa saja ini Pak untuk kasus ini?
Yang sudah kita periksa di situ kan ada dokter jaga rekannya korban juga, dokter Karel, ada itu dokter Putri juga, dan kemudian kita sudah memeriksa saksi-saksi baik dari tenaga kesehatan yang ada di puskes itu, dan 2 orang lagi yang kita periksa dari yang ada di rekaman itu ada 4 orang, 2-nya itu yang kita jadikan saksi juga sesuai dengan keterangan daripada korban bahwa yang 2 itu bertujuan hanya untuk melerai atau memisahkan. Baik. Demikian Bu Putri. Keluarga pasien sudah diperiksa belum, Pak? Keluarga pasien juga sudah kita periksa, jadi sampai saat ini yang sudah kita minta keterangan menjadi saksi itu ada sebanyak 6 orang Bu Putri. Baik. Nah, untuk kondisi Dokter Karel sendiri seperti apa saat ini? Apakah sudah visum atau bagaimana kondisinya? Jadi untuk dokter Karel memang setelah membuat laporan polisi ke kita, kemudian kita langsung arahkan untuk membuat surat visum ke rumah sakit di Liwa sini. Dan kondisi saat ini dokter Karel ya mungkin ya masih ada rasa trauma ya, karena kejadian itu membuat dia merasa ada rasa ketakutan, sehingga kita berkoordinasi dengan ID Lampung Barat. Akhirnya dari ID Lampung Barat mengambil sikap untuk menarik dokter Karel ke rumah sakit Liwa yang lebih dekat pengamanannya menurut ID Lampung Barat. Baik, untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi, Pak, seperti apa pengamanan ataupun penjagaan terhadap dokter-dokter jaga di rumah sakit mungkin? Ya, jadi kan di setiap puskesmas itu memang mereka punya pengamanan sendiri, ya, punya satuan pengamanan sendiri. Tapi memang pas kejadian yang terjadi ini, memang ini pada waktu itu rekan-rekan daripada korban ini pada lagi melaksanakan sholat subuh, karena pas jam 5 subuh, sehingga di ruangan itu hanya ada dokter Putri dan dokter Karel berdua gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ibtu Juherdi Sumandi selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat atas waktunya telah bergabung di Kabar Siang. Selamat siang Bapak.